Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 9 Februari 2024. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Video pembelajaran. Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans, juga dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap, baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan lebih dulu. Semenjak ribuan tahun lalu, sebelum teknologi itu ditemukan, Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, Video yang diliputi oleh pembelajaran. ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Video pembelajaran. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi
kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantung. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجع كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو harta yang sedekah akan bertambah Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa
nikah kemana nikah? Kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Wah, itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Sekarang wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Bahkan ada juragan batu bara Pak Jaya, itu dia sampai bilang begini, tolong dong outletnya satu yang di Sentul Bogor dibuka ya. Itu anak muda itu Pak siapa John sama Simon, dua orang itu pengusaha batu bara yang cukup gede dan nikel. Dia bilang, saya minta dibukain outlet spesial buat saya, tapi orangnya Pak Yusuf yang jagain, dan setiap hari dan PT saya tolong ditaruh di flyer dan didoakan katanya. Sudah saya kasih waktu itu, terus 3 bulan kemudian dia balik lagi. Saya mau lebih banyak dong kasih makan kepada fakir miskin di sekitar situ. Saya bilang, kenapa? Ini kan udah cukup banyak. Enggak, ternyata batu bara yang saya ketemukan, yang tadinya saya cari-cari batu itu di dalam tanah nggak ada, saya menemukan yang kualitasnya bagus sekali, yang 6.000 kalori katanya. Dan saya percaya bahwa ini karena sedekah saya katanya. Oke deh, alhamdulillah, dia kasih 2 kali lipat. Jika saya memberikan separuh gaji saya untuk orang tua, apakah saya mendapat fadilah sedekah atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua? Itu sedekah yang paling afdal itu. Sedekah yang paling afdal kepada orang tua. Itu luar biasa. Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita. Seorang syekh ditanya, baru beberapa waktu lalu saya lihat cuplikannya sampai dia di TV live, isak-isak orang ini. Luar biasa gitu. Gara-gara satu penanya mengatakan, Syekh saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya dan istri saya tidak cocok. Mana apa yang harus saya lakukan sekarang? Syekhnya tiba-tiba nangis terisak-isak. Pembawa acaranya sampai minta syekhnya tenang dulu. Kok tiba-tiba isak-isak? Setelah tenang lalu beliau mengatakan, bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu, ibumu numpang padamu? Kamu yang numpang sama dia. Walaupun itu rumah kau beli. Nggak mungkin itu. Kau dulu numpang di perutnya ibumu, gimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah? Gak bisa itu. Jadi Pak Guru memesan ojek untuk pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba motor ojek itu berhenti. Ternyata motor itu pecah ban. Si pengendara menawarkan untuk mencarikan ojek lain, tapi si guru tak ingin berganti ojek. Ia justru membantu mendorong motor itu. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan seorang pemulung. Si guru pun kemudian berhenti, lalu memberinya uang. Si guru dengan enteng bersedekah kepada siapapun yang ia temui, dan itu membuat si tukang ojek tertegun. Saat istirahat, si tukang ojek menanyakan hal itu. Ia meminta tips agar bisa dengan mudah bersedekah. Lalu si guru memberikan sebuah celengan, seraya mengatakan rahasia sedekah. Katanya, sedekah harus diupayakan setiap hari, dijadikan sebuah kebutuhan. Dengan begitu, sedekah akan terasa ringan. Karena setiap sedekah yang diberikan, pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan karunia yang tak terkira. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci pintu hatinya, Allah sumbat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan, sedih itu masa lalu. Takut itu masa depan. Takut nggak selesai S1, takut skripsi nggak diterima, takut nggak kerja, takut nggak nikah, takut nggak ada jodoh, takut. Takut itu masa depan. Masa depan masih gelap. Masa lalu sedih. Sedih karena ditinggal, sedih karena sedih. Terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan. Terlampau memikirkan masa depan, larut dalam ketakutan, kecemasan.
Ini saya sedekah dengan harapan saya minta kepada Allah penyakit saya sembuh. Sekarang ada orang miskin lewat, saya kasih 100.000, minta supaya usaha saya sukses. Boleh. Jadi kita boleh menghubungkan antara apa yang kita berikan dengan balasan dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang janjikan itu. Di sini keyakinannya, oh ya saya kasih, Allah akan kasih. Abdullah bin Abbas, saya kasih contoh. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, gitu kan, radhiyallahu anhuma. Beliau itu kalau punya masalah dan tidak selesai, beliau keluar cari fakir miskin sedekah. Karena beliau bertawassul dengan amal itu. Yakin sudah ada penyampaian dari Nabi SAW membolehkan bertawassul dengan amal saleh. Kita sedekah niat supaya penyakit kita disembuhkan. Itu kan sebenarnya sedang memohon kepada Allah dengan keyakinan dalam hati ini bisa membantu saya. Tapi selama dalam koridor syariat. Saya sholat, saya puasa, saya haji dengan harapan saya masuk surga. Boleh nggak? Harus malah, gitu kan? Uang niku ngeteri duit sak kresek, sak keluarga. Kalau kesel, nggih Bu, nggih Mas, niki Gus ngeteri jariah, damel batu tumbas tanah. Oh nggih, matur suwun. Ngapunten nggih Bu, kula ya nek mulih lunga kan neka selemes. Nggih Gus nyuwun pamit, ngapunten ingkang kathah, teko kamar. Kresek kita buka, lah kok 100 juta. Kaget aku. Loh, aku lali ya an. Loh, kayak wong iki sapa, ndik iki sapa? Tak golek ya ora temu, cacah tak takoni ya lali. Alah wis bene malah dadi sedekah sirine wong kuwi mang. Engko nek mari kuwi sedekah wonge tak spesialne tak piye-piye, wadah malah mesakne wonge nggih to. Nah, mila pancen awake kudu belajar mulakno kualitas sedekah sing paling dhuwur ya sedekah siri, sedekah sing roh mek dheke karo Gusti. Video dakwah. Terus ada satu hal lagi yang bisa mencegah kita dari keburukan. Apa? Hal yang mudah sih sebenarnya. Hal tersebut adalah sedekah. Sedekah bersedekah di pagi hari. Seperti gini hari ini bersedekah di pagi hari. Nabi bilang di dalam hadis, badiru wa fi riwayah bakiru bis sedekah. Fa innal bala la yatakhatta as-sedekah. Berpagi-pagilah ketika kamu bersedekah. Sebab bala musibah yang akan datang di suatu hari nggak bisa melangkahi sedekah. Artinya kalau pagi itu kita udah sedekah, musibah bala yang mau datang di hari tersebut, dia mau datang ya udah keduluan sedekah, cari hari yang lain. Di hari yang lain nggak taunya paginya udah keduluan dengan sedekah, dia cari hari yang lain di waktu yang lain. Gitu. Dengan kita bersedekah, kita insya Allah aman dari bala. Ini sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para salah seorang ulama besar, ada Al-Imam Umar bin Saggaf, Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf, Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf, itu beliau hidup sekitar 200 tahun yang lalu lah, 200 atau 250 tahun yang lalu. Ada Sayyidina Umar bin Saggaf As-Saggaf, ada Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Kesibukannya tiap hari, di antara amalannya tiap hari itu, tiap pagi itu dia mesti sedekah. Jadi dari malam dia udah siapin makanan ya untuk disedekahkan, dia simpan itu makanan, pokoknya subuh, begitu subuh sedekah harus segera keluar. Tapi masalahnya subuh dia di masjid, sebelum subuh dia udah datang ke masjid, kemudian juga sholat subuh di masjid, habis sholat subuh di masjid duduk di masjid sampai isyraq, begitu, kemudian juga sholat isyraq baru dia pulang ke rumahnya. Dan kalau dia pulang ke rumahnya itu takut kesiangan ya, jam 7, jam 8 dia nggak mau kesiangan, jadi sedekah itu harus sudah keluar. Jadi dia pesan kepada orang rumah, keluarganya, pokoknya begitu sholat subuh, kalian salam dari subuh, segera ini sedekah antarkan kepada orang yang berhak, kasih. Itu satu kali dia lagi mengajar macam gini habis sholat subuh, tahu-tahu pembantunya datang, Habib, iya, ibu bilang cepetan pulang ke rumah. Istri Habib bilang pulang ke rumah, kenapa? Anak Habib jatuh, tangannya patah. Hah? Iya, terjadi musibah, jatuh tangannya patah, jatuh dari tangga. Bang coba, pasti sedekah belum dikeluarkan. Suruh keluarkan sekarang sedekah tersebut. Sebentar lagi nih saya pulang ke rumah. Ternyata betul sedekahnya belum dikeluarkan. Segera dikeluarkan itu sedekah. Nggak lama habis isyraq, Al-Habib Umar bin Saggaf pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, dilihat anaknya patah, ya dibacain, didoain, sampai subhanallah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dia bilang, ini anak kita nih terkena musibah gara-gara sedekah kita telat keluar. Kalau seandainya itu sedekah yang saya pesankan udah kamu keluarkan, pasti nggak bakalan datang musibah.
kepada kita. Bilang, iya, kata istrinya, saya lupa. Lain kali jangan lupa lagi. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sedekahlah di pagi hari, walaupun dengan hal yang simpel, sedekah dengan sepotong roti, walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan uang yang tidak seberapa, di pagi hari bersedekahlah. Begitu. Terutama jangan kita menolak permintaan dari pengemis yang kita berjumpa pertama kali. Artinya di pagi hari itu jangan tolak. Itu disebutkan bahwasanya ada satu wanita tukang mandikan jenazah. Maka wanita tersebut sekali dia kedapatan jenazah seorang perempuan, itu begitu mau dimandiin, dilihat jenazahnya senyum lebar seperti orang tertawa. Sampai dimandikan masih senyum tertawa, diwuduin masih senyum tertawa. Sampai udah selesai dikafankan, ditutup kafannya dalam keadaan senyum tertawa lebar. Sampai dia heran, ya Allah, saya penasaran. Ini orang nih, wanita ini kenapa senyum tertawa? Saya puluhan jenazah udah saya mandikan, belum pernah ketemu yang senyumnya selebar ini, seindah ini. Saya penasaran kenapa. Malam harinya si tukang mandikan jenazah ini memimpikan wanita yang tadi dia mandiin, mayit itu. Dia bilang, saya heran kenapa kamu kok senyumnya lebar banget. Dia bilang, iya, kata si wanita yang wafat itu, saya dulu amalan saya tiap hari adalah bersedekah di pagi hari. Tiap pagi selalu saya sedekah kasih makanan. Sampai di suatu hari, di suatu pagi, saya udah siapkan makanan untuk saya sedekahkan. Mungkin karena itu pagi hujan, lebat, atau bagaimana, itu jalanan kosong, sepi. Tapi sedekah mesti keluar. Cari-cari, nggak ada orang. Akhirnya itu makanan, saya lihat ada keledai, saya berikan makanan ini kepada keledai. Saya pikir ini sih nggak bakalan ada pahalanya. Begitu, hari ini saya gagal. Nggak bakalan ada pahalanya, diberikan kepada keledai. Begitu saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya, pahala sedekah saya kepada keledai. Masya Allah. Ya. Belum sedekah kepada yang lain. Yang lain pahalanya semuanya ada. Tapi sedekah kepada keledai ini yang saya tidak kira, yang saya pikir nggak ada pahalanya. Dia bilang, ada pahalanya ini. Pahala sedekah kepada keledai. Masya, itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa. Dan masih tersisa pahala-pahala yang lain. Bagaimana kalau sedekahnya kepada manusia? Kita sedekahkan. Apalagi sedekahnya itu kita berikan kepada muslim, kepada mukmin. Itu disebutkan dalam sebuah makalah, dalam sebuah kalimat, dalam sebuah athar, al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam itu suapan. Suapan itu menolak bala. Maksudnya apa? Suapan. Itu Nabi Ibrahim waktu selesai membangun Ka'bah. Ini masjid megah kan? Tapi dengan Ka'bah mana lebih agung? Ya Ka'bah lah, lebih agung lah. Sebab masjid ini ngadepnya ke Ka'bah, bukan Ka'bah ngadep ke sini, betul apa enggak? Ini masjid luar biasa, megah, bagus, indah, nyaman. Kita masuk di dalamnya. Ada masjid ussisa ala taqwa insyaallah. Ka'bah, membangun Ka'bah itu lebih hebat lagi. Bukan lagi bangun masjid, bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim beliau membangun Ka'bah, dibantu Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batan jai' khair indi min bina'i Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap makanan kamu letakkan di perut orang yang kelaparan, sedekah yang kamu berikan dimakan oleh orang yang sedang kelaparan, lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah, kata Allah Ta'ala. Pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Satu suap di perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim, sejak saat itu dia tidak makan kecuali bersama tamu. Dalam Sahih Al-Bukhari, itu Nabi Ibrahim kan yamshi milain, 1 mil, 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jalan 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer untuk cari tamu, untuk menjamu, ngajak tamu itu makan. Nabi Ibrahim jalan 2 kilometer, 3 kilometer mencari tamu, ngajak orang, ayo kumpulin, ngajak orang untuk makan di rumahnya, memberi makan orang. Al-lugam tadfa'un nigam. Itu disebutkan pernah ada satu wanita, dia lagi nyuapin makanan untuk anaknya. Dia suapkan makanan untuk anaknya. Kemudian udah tinggal suapan terakhir, mungkin buah kurma. Tahu-tahu ada pengemis mengetuk di pintu rumahnya di pagi hari itu. Minta makanan, bilang saya nggak punya apa-apa kecuali ini tinggal sesuap. Mau dikasih anaknya nggak jadi. Dikasih kepada pengemis. Ini makanan buah satu suapan untuk engkau, sebutir kurma. Dimakan, sudah. Ketika siang hari itu wanita lagi bekerja di dapur di rumahnya, dia tinggal anaknya tidur.
di rumah. Saat dia lagi entah mencuci atau di dapur, tahu-tahu masuk seekor serigala ke dalam rumah. Kemudian serigala itu menerkam anak bayi ini yang lagi tidur, dibawa lari. Ibunya ngelihat begitu, mengejar, nangis dengan histeris. Dikejar serigala yang besar itu sampai masuk ke hutan. Karena kasih sayang dari si ibu, dia nggak peduli bagaimana caranya, pokoknya kejar, selamatin anak saya. Dia cari, dikejar, sampai di tengah hutan kehilangan jejak serigala. Ya anaknya pasti udah mati dalam pikiran ibu itu. Dia cari, masuk sampai jauh ke dalam hutan, tahu-tahu dia lihat satu sosok orang berpakaian putih-putih, bersih, wajahnya bercahaya, lagi gendong anaknya dia. Digendong anaknya, begitu. Anaknya itu ada darah, tapi diusap oleh tuh orang, dia didoakan, sampai sembuh, itu anak kembali seperti semula, hidup. Kemudian itu orang yang berpakaian putih bilang, wahai ibu, ini anakmu saya kembalikan, sehat. Dan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan anakmu. Dan Allah kirim pesan kepada engkau, bahwasanya al-lugmah bil-lugmah, suapan dibalas suapan. Kamu tadi sedekah suapan, nah ini sekarang suapannya serigala dikembalikan buat kamu. Suapan dibalas suapan. Al-lugam tadfa'un nikam. Itu sedekah daripada suapan makanan itu dapat mencegah bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita dari bala, dari musibah. Ya, walaupun ittaqun nar walau bisyiddi tamrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentengi diri kalian dari api neraka walaupun pembentengannya itu dengan bersedekah. Bersedekahnya walaupun hanya dengan setengah butir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kalau diterima oleh Allah Ta'ala, nggak sedikit, banyak. Tapi amalan yang banyak, kalau nggak diterima oleh Allah Ta'ala, apa gunanya daripada amalan tersebut? Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Nah ini penyampaiannya insya Allah sedikit, akan tetapi di dalamnya insya Allah mengandung banyak ilmu, keberkahannya kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan, insya Allah Allah Ta'ala akan timbulkan manfaat yang luas. Ajarkan ini doa-doa amalan ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu apalagi yang namanya sedekah. Itu yang namanya sedekah itu orang kadang diajak sholat, ayo. Diajak ibadat, ayo. Tapi kalau ada urusan sedekah, oh nanti dulu. Mundur dia. Kalau ada urusan uang, nanti dulu. Itu dikatakan bahwasanya dalam sedekah tersebut itu pahalanya besar. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani yang dimakamkan di Kairo, di Mesir sana, fil Qahirah. Al-Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, ulama besar. Itu beliau kalau sudah lagi di dalam kamar mandi, lagi di kamar mandi, tahu-tahu kepikiran pengen sedekah. Dari dalam kamar mandi dia jerit-jerit, dia panggil anaknya, "Fulan, fulan, fulan, anakku, anakku." Anaknya panik. Kenapa? Abahnya jatuh kah atau sakit kah di kamar mandi? Bilang, "Abah, kenapa, Abah?" Ambil sedekah di lemari, sekarang keluarkan, jangan ditunda. Disedekahkan. Bapaknya keluar dari kamar mandi, "Abah, kenapa Abah enggak tunggu keluar dari kamar mandi dulu baru keluarkan itu sedekah? Sendiri atau suruh saya? Tapi tunggu keluar dari kamar mandi, jangan di kamar mandi kepikiran sedekah, sekarang suruh sedekahkan." Bilang, "Wahai anakku, sedekah yang dikeluarkan itu sedekah enggak keluar melainkan setelah melewati 70 syaitan. Itu sedekah nggak keluar, melainkan setelah melewati 70 setan. Itu godaannya banyak. Kita mau keluarin sedekah, setan pertama bilang, belanja belum, ini belum, ini belum. Itu sampai 70 setan. Udah kadang tuh setan yang paling akhir yang paling susah. Apa? Yang berkerudung kadang setan. Mau dikemanain itu duit? Belum bayar sekolah, belum bayar ini, belum keluar ini. Bulan lalu masih ngutang, mana dia? Masya Allah. Itu sedekah nggak keluar melainkan setelah melewati 70 syaitan. Jadi begitu ada kesempatan untuk sedekah, buruan, jangan ditunda-tunda. Segera dikeluarkan sebelum ada hal-hal lain yang mencegah kita dari sedekah. Yaitu sebaik-baiknya keluarga, sebaik-baiknya istri adalah yang nyemangatin kita untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun syai' yasir, walaupun sesuatu yang murah, yang sedikit, akan tetapi yang sedikit itu tidak sedikit di mata Allah Ta'ala apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video dakwah. 5. Penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir,
kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini. Rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman. Apa kabar Bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Makan kukuan. Makan tidak ada salahnya. Apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek. Tidak usah mengejek. Yang penting kita beribadah. Yang paling celaka sudahlah kurus tidak beribadah. Cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek datang jauh-jauh cuman sop tunjang kata dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, amal etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita. Yang dipandang Allah adalah hati kita dengan taik mata yang belum disapu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidung bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah, akhirnya macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar.
tapi hatimu jangan pernah putus, karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah.